Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rahman Syahputra. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina. Saya bergabung di Universitas Ibnu Sina dan ditempatkan pada Kombes Prodi S1 Manajemen sejak tahun 2016. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyajikan rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Aset Pemerintah, yang mana mata kuliah ini telah saya ampu beberapa semester ini pada setiap semester ganjil. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa semester 7 pada Prodi S1 Manajemen untuk konsentrasi manajemen pemerintahan. Mata kuliah ini tentunya menjadi salah satu mata kuliah yang tercatat pada Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki pada saat ini. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan gambaran serta pemahaman secara menyeluruh tentang proses pengelolaan aset pemerintahan daerah. Proses tersebut meliputi proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan serta pengawasan dan pelaporan. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang merupakan capaian pembelajaran lulusan mata kuliah manajemen aset pemerintah, yaitu melalui proses pembelajaran yang telah direncanakan, maka diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dasar sebagai berikut. Pertama, mampu menganalisis paradigma dan regulasi pengelolaan aset dan barang milik daerah, di mana di sini kita berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah ataupun negara. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dan tentunya kita juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, diharapkan mampu menganalisis proses perencanaan dan penganggaran aset daerah. Ketiga, mampu mengevaluasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Yang terakhir, mampu menganalisis proses pengamanan, pemeliharaan barang milik daerah, dan menganalisis barang milik daerah di Badan Layanan Umum Daerah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan mode pembelajaran tatap muka di kelas dengan metode ceramah dan diskusi selama 14 pertemuan. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, paradigma dan regulasi dalam pengelolaan aset dan barang milik daerah. Yang kedua, perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset atau barang milik daerah. Yang ketiga, pengadaan aset atau barang milik daerah. Yang keempat, penggunaan aset dan barang milik daerah. Yang kelima, pemanfaatan aset dan barang milik daerah. Yang keenam, pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah. Ketujuh, proses pemeliharaan barang milik daerah. 8. Penilaian barang milik daerah. 9. Pemindah tanganan barang milik daerah. 10. Pemusnahan dan penghapusan aset atau barang milik daerah. 11. Proses penatausahaan barang milik daerah. 12. Peran sistem informasi manajemen dalam sektor publik. Dan yang terakhir, proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset atau barang milik daerah. Adapun manfaat dari mata kuliah manajemen aset pemerintahan ini, di mana dapat ditentukan dari berbagai dimensi ataupun dari sudut pandang yang berbeda. Namun secara umum, tujuan dan manfaat dari manajemen aset pemerintahan ialah untuk proses pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola pemerintah dapat berfungsi secara efektif dan juga efisien. Efektif dalam hal di sini adalah aset yang dikelola bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Misalnya, suatu pemerintahan daerah mencapai kinerja tinggi dalam pelayanan publik. Sedangkan efektivitas yaitu besaran keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditentukan pemerintah sebelumnya.
Selain itu, manajemen aset juga memiliki beberapa tujuan lain, diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai proses pengamanan aset, kemudian memastikan kejelasan dan status kepemilikan aset. Yang ketiga, untuk menginventarisasi masa pakai aset serta kekayaan daerah, kemudian mengoptimalkan pemanfaatan dan penggunaan aset yang berstatus idle capacity sesuai peruntukan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian dapat mengoptimalkan aset agar bisa diketahui dan diidentifikasi pemanfaatannya untuk apa, peruntukan aset pada siapa, serta dapat memberikan pendapatan bagi pemilik aset. Yang terakhir tentunya bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya, adapun CPR dari mata kuliah ini diharapkan setelah berakhirnya perkuliahan selama 1 semester, mahasiswa mampu memiliki integritas, kepekaan sosial, bertanggung jawab kepada tugas dan masyarakat, bangsa dan negara dengan berpedoman kepada agama dan Pancasila. Kemudian, mampu menguasai teori dan konsep terkait pengelolaan aset daerah. Selanjutnya, mampu menghasilkan karya inovatif dalam memecahkan permasalahan di bidang keuangan dan aset daerah yang berbasis pada riset melalui pendekatan inter atau multidisiplin. Selanjutnya, mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan sumber daya lainnya di dalam dan di luar organisasi. Dan terakhir, agar mampu secara kritis mengevaluasi, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan strategis yang berbasis riset. Adapun komponen asesmen dalam pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, tugas dengan bobot penilaian 20%, yang kedua, soft skill dengan bobot 10%, yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot penilaian 25%, yang keempat, ujian akhir semester dengan bobot penilaian 30%, yang kelima, kehadiran dengan bobot penilaian 15%. Demikianlah sedikit deskripsi mengenai mata kuliah manajemen aset pemerintahan ini. Dan berikut merupakan rekaman video pembelajaran yang dapat saya sajikan secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai kuliah pada malam hari ini, mungkin lancar kegiatan pembelajaran kita untuk memudahkan proses pembelajaran kita, kemudian dapat menerima manfaat dari hasil pembelajaran kita. Sebelum memulai, mungkin bagi kita melakukan atau memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada malam hari ini, mungkin kita absensi kehadiran dulu terkait dengan pertemuan kita di pertemuan yang ke-11 ya pada malam hari ini. Duri, Andreni, Hendrin, Menjelat, Izin, Hendrin, yang hadir, hadir Pak. Sakit ya? Pergi cerita? Enggak. Cintani? Kawan? Jo tadi yang pulang ya? Pulang kampung katanya. Dia sampai masuk tahun pertama. Muhammad Irfan, izin Padus ya? Wati, Cinta? Cinta lambat. Tapi Cinta yang paling duluan. Dia duluan Pak. Duluan tadi ya? Iya. Putri Ulfa, Anjas, Yaki, Diri tak ada nih? Iya. Itu kapan? Belum. Kayaknya dia baru dulu Pak. Belum kerja. Iya. Dari bulan depan. Mariani, Yanifa, Cari, Fitri, Ada Pak. Ulfa, Hadir Pak. Nanda,
Reva Nurul Isra Amelia Iya, Pak. Imam udah ini kan Imam di depan jadi ya Julita Aisyah Aisyah silakan Bayanianto. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, biasa kita tampilkan satu video. Di mana video ini gak lama nih, cuma 3 menit. Nanti di sini kawan-kawan coba ambil kesimpulan, buat catatan menurut perspektif kawan-kawan masing-masing. Ini apa pesan ataupun inti dari video yang akan kita tayangkan? Pejabat negara lainnya yang memiliki fungsi strategi terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat eselon 2 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan, pemeriksa bea dan cukai, pemeriksa pajak, audit, pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat, pejabat pembuat regulasi, dan pejabat lainnya. Nah, apakah Anda termasuk di dalamnya? Tidak sembarang orang memiliki kemampuan untuk menjadi negara-negara. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi kuasa, semakin tinggi godaan-godaannya. Penyelenggara negara yang baik tentu akan berani membuktikan bahwa harta kekayaannya diraih dengan cara yang benar. Mereka digaji oleh uang rakyat. Maka transparansi pada rakyat adalah bentuk pengabdian bagi rakyatnya. Batas-batas ditegakkan mencegah para penyelenggara negara dari tindak pidana korupsi. Salah satunya, Anda diwajibkan untuk melaporkan semua harta kekayaan yang dimiliki. Tidak ada larangan bagi Anda menjadi orang yang kaya, memiliki rumah mewah, mobil banyak, tabungan yang melimpah dan perawat mahal, asalkan didapat dengan cara yang sah. Nama laporan kekayaan yang wajib untuk disahkan tersebut adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau yang disingkat LHKPN. Ada 2 jenis formulir laporan kekayaan, yaitu formulir LHKPN model KPKA untuk Anda yang baru pertama kali melapor, dan formulir LHKPN model KPKB untuk Anda yang sudah pernah melapor dan mengalami mutasi, promosi, atau pensiun. Informasi lengkap mengenai 2 formulir tersebut berikut dengan berikut pengisian dan bagaimana penyerahannya dapat diakses dengan mudah melalui website KPK www.kpk.go.id. Mari bangun negeri tanpa korupsi. Ada yang bisa menyimpulkan ulang. Itu tidak ada tentang apa? Bicara tentang harta kekayaan. Kemudian dalam lingkup di sini itu ada bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan terkait dengan harta kepemilikannya. Itu disebut tadi apa tuh laporannya? Apa sih itu? Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kalau kita bahas tentang LHKPN di sini
terhitung bagaimana kewajiban ataupun memang ada permintaan dari penyelenggara negara itu untuk memastikan bahwa kekayaannya atau hartanya itu setiap diminta itu harus dilihat data-data deskripsi harus jelas. Yang minta tadi siapa? KPK. Untuk nyetornya, untuk laporkannya pakai apa? Ada formulirnya tadi yang bisa diakses langsung, di download langsung di situsnya KPK. Jadi di situ wajib. Mungkin kawan-kawan sering lihat kapan dilakukan LHKPN ini pada pejabat negara, penyelenggara negara. Contoh kayak kemarin orang mau pilkada, orang mau pemilu, itu wajib penyelenggara negara harus melakukan laporan terkait harta kekayaannya kepada KPK. Terus lihat dihitung di situ dan data itu transparansi di situ. Sering diambil juga, sering ditayangkan juga di TV itu nampak si ini sekian hartanya dalam bentuk harta bergerak sekian M, harta tidak bergerak sekian triliun, harta berupa surat berharga sekian, sampai dengan aset-aset luar negeri sekian. Itu tujuannya untuk memberikan pemahaman dan memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa ini nih calon pejabat negaranya. Nah tadi dibilang kan ada 2 formulir. Satu formulir ketika baru jadi penyelenggara negara, baru yang satu formulir lagi ketika sudah pernah melaporkan LHKPN-nya sebelumnya. Nah di sini kita lihat bahwa aspek ini tentunya juga berhubungan langsung dengan berhubungan langsung dengan ternyata di pemerintah daerah kita di provinsi Kepri khususnya di kabupaten hingga ini kira-kira dari gambar ini, dari video tadi LHKPN hubungannya apa? Kalau Anda bisa kawan-kawan penyalahgunaan anggaran dari daerah, dari pemerintah daerah. Ada yang ikutin kemarin beritanya ini? Iya Pak, karena harusnya itu untuk sebenarnya untuk penghijauan di sekitar kantor, tapi lumayan cuma nama satu bocor berapa pohon gitu, itu di kantor itu dan selebihnya nggak tahu kemana uangnya. Mantan kepala dinasnya pada waktu itu ikut serta juga istrinya kalau tidak salah. Dilakukan penganggaran terkait penghijauan katanya tadi untuk lingkungan pemerintah kabupaten dalam bentuk penanaman bonsai yang tidak banyak unitnya, tidak banyak pohonnya, kalau tidak salah sekitar 30-an atau 50-an, tapi kemudian pengadaannya tidak sesuai dengan data yang dianggarkan. Nah, artinya apa? Dari sini kita lihat bahwa inilah celah ataupun inilah lubang-lubang yang biasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyelenggara negara atau penyelenggara daerah untuk apa? Meningkatkan pendapatan atau kekayaannya. Sehingga ini penting tadi hubungan dengan LHKPN harus rutin dilaporkan, apalagi pejabat yang memang mau mencalonkan ke pilkada, ikut pilek atau segala macam. Sampai presiden juga diminta laporan LHKPN. Oke, betul. Ini kaitannya dari contoh yang kita bahas sedikit tadi, bahwa dalam kegiatan pengelolaan aset atau barang milik daerah itu kita harus tahu bagaimana bentuk proses perencanaan dan proses penganggarannya. Karena yang pakai teori manajemen pertama, fungsi manajemen pertama adalah dari perencanaan, planningnya di situ. Jadi dalam kegiatan ini, dalam pengelolaan aset pemerintah daerah juga penting. Setiap daerah itu harus melakukan perencanaan kebutuhannya dulu. Betul, perencanaan itu maksudnya perencanaan kebutuhan. Artinya apa? Ya, misalnya kita di dalam satu lingkup pemerintah daerah kota Batam, kita sebagai penyelenggara daerah kota Batam. Tentu yang tahu tentang kebutuhannya apa untuk periode ke depan itu ya kita di dalam lingkup sini. Ada kepala daerahnya, ada sekretaris daerahnya, ada kepala-kepalanya, ada kepala dinasnya, ada kepala bagian segala macam. Itu yang merumuskan dalam pembuatan perencanaan terkait dengan aset dan pengembangan barang milik daerahnya. Itu adalah contoh yang paling sederhana apa? Yang tergolong atau masuk dalam aset daerah atau barang milik daerah. Yang umum aja. APK, kebutuhan operasional kantor sehari-hari itu termasuk dalam aset, itu dianggarkan dalam bentuk perencanaan kebutuhan, itu terhitung dalam penggunaan anggaran per periodenya. Tuh, diambil dari mana? Dari mana anggaran terdapatnya? Dari APBD atau karena pendapatan belanja daerah itu di lingkup pemerintah daerah. Kalau di lingkup pemerintah pusat berarti dana diambil dari APBN. Nah,
Makanya kalau kita bilang kenapa ini penting dilakukan pengelolaan dalam artian proses perencanaan yang harus jelas, kemudian kita ada penganggaran yang harus jelas, karena di sini menggunakan anggaran dari pemerintah baik tingkat daerah maupun tingkat pusat atau negara. Jadi siklusnya sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat proses perencanaan di sini kita yang tahu instansi ini mau butuhnya apa? Gedung, fasilitas infrastruktur berarti mau dibangun jalan. Di jalan daerah kecamatan ini pusat sekian kilometer itu dimasukkan dalam proses perencanaan pembangunan. Baru nanti dilakukan tahap kedua proses penganggaran. Kira-kira dalam 1 kilo itu pembangunan jalan atau perbaikan jalan di kecamatan A berapa? Disesuaikan. Apakah langsung diketuk palu dana tadi? Tidak. Ada proses formulasi yang lain lagi. Dilibatkan nanti semua unsur-unsur musbidan, musyawarah pimpinan daerah. Masuk juga di situ kepala daerah dan juga anggota DPRD juga di situ melihat. Betul tidak sesuai kebutuhan. Intinya dalam proses perencanaan penganggaran ini hal yang bisa dibilang agak punya risiko tinggi juga dalam penyalahgunaan anggaran tadi. Maka poinnya di sini bisa dibilang ini celah nih. Bisa menjadi celah untuk terciptanya tindak pidana korupsi. Kalau perencanaannya sudah dimainkan, tidak jelas. Anggarannya harusnya katanya untuk buat jalan 1 kilo ternyata dibuat penganggaran cuma 200 meter, artinya separuh yang hilang anggaran itu. Itu ya sebenarnya terjadi. Contoh tadi kayak di Kabupaten Lingga. Kemudian kalau kita berbicara tentang aspek pengelolaan aset atau barang milik daerah, jelas kita tidak terlepas dari yang namanya paradigma dan regulasi. Regulasi dalam hal ini kita gunakan peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang masih hangat nih, PP ini, Permendagri yang masih hangat, baru disahkan di tahun ini. Tuh, awalnya kita masih pakai yang Permendagri nomor 19 tahun 2016. Tapi sekarang sudah diganti menjadi Permendagri nomor 7 tahun 2004 tentang perubahan atas PP Permendagri 19 tahun 2016 tadi tentang domain pengelolaan barang milik daerah. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dijadikan salah satu gambaran bahwa ini nih bentuk masalah juga dalam pengelolaan aset daerah yang kemudian ini dijadikan lahan juga dan pasar maksudnya kemudian menjadi celah tadi untuk terciptanya pola-pola tindak pidana korupsi di daerah. Ada? Ini udah dianggap semua? Udah coba crossing? Dan didapati di situ apa poin penting dalam Permendagri ini? Di situ untuk bentuk semua pengelolaan dari awal sampai akhir semua ada di situ. Tadi kita bilang setelah proses perencanaan dan penganggaran, selanjutnya proses apa? Proses pengadaan. Sudah barang yang diadakan nanti itu ada proses pemeliharaan dan perawatan juga. Oke, kalau lihat di Kota Batam mungkin ada tidak aset daerah yang terbengkalai yang tidak sesuai dengan peruntukan kira-kira? Apa tuh? Gunung Sebaru Beringin itu tercatat sebagai aset kota. Ya, Pak, itu kan harusnya jadi gedung daerah. Sekarang kan masalahnya nggak bisa dipakai sama sekali lagi. Di mana tuh? Di Sekupang, Pak. Di SMA 1. Belakangnya? Sampingan ya, Pak. Sampingan SMA 1 gedung yang ada kayak satu. Itu ini apa namanya? Itu Telkom, Pak. Dia ada lagi satu, Pak. Dia gede emang. Awalnya pernah dioperasikan untuk? Nah, itu untuk apa? Kayak TV nasionalnya gitu loh, Pak. Kayak kalau bersama biasanya. Kegiatan-kegiatan pemerintah sering di situ. Itu tahun berapa terakhir? Tahun 2005 ya? Lama itu, Pak, dari sekolah kan nggak lagi. Nah, bisa jadi itu mungkin masih statusnya aset pemerintah provinsi. Bisa jadi itu salah satu bentuk perencanaan tidak sesuai dengan implementasinya atau pelaksanaannya. Sehingga kalau bilang dilihat dari proses anggaran tadi sia-sia. Bangunan masih bagus. Sekarang kan bagus kan. Coba ya, udah semaan Tapi juga. ini semak tapi maksudnya bangunannya masih kokoh sih, Pak. Karena bangunan lama kan? Ya, di luarnya masih kokoh. Di bangunan luarnya itu cuman di dalamnya mungkin 2 lantai.
Enggak Pak, satu. Kayaknya satu sih, cuman dia besar Pak, besar banget mungkin besar. Jadi khusus untuk itu ya kegiatan-kegiatan pemerintah aja waktu itu. Harusnya sih gitu Pak, karena dia emang bisa dibilang auditorium besar gitu loh Pak. Pemerintah lah ya, tapi bukan untuk event-event atau disewakan ke masyarakat, tidak. Harusnya sih bisa dua-duanya Pak ya, karena kan dia mungkin bisa untuk pendapatan anggaran daerah juga kan. Pasti kan disewa kan? Disewa. Tapi dia udah lama nggak aktif Pak. Kemarin kayaknya pernah ada itu, kayaknya pernah diangkat kasusnya itu untuk katanya kemarin pembersihan lagi untuk digunakan untuk apa namanya untuk daerah gitu kan. Tapi sekarang nggak ada. Itu juga dibilang tadi, salah satu aspek pentingnya dalam proses yang bisa dimanfaatkan, proses pemanfaatan namanya, proses pemanfaatan aset daerah itu daripada ibaratnya tadi mubazir, tidak terkelola dengan baik, barangnya masih bagus, masih bisa dikelola dengan baik, kemudian nanti bisa punya impact bagi pendapatan daerah. Kenapa tidak? Itu harus dibangun lagi, direvitalisasi lagi, kemudian itu bisa disewakan tadi kata Yuri. Itu sebenarnya dalam lingkup pengelolaan aset daerah, daripada barang yang terbengkalai aja, jadi kalau jadi gedung pusat, gedung kosong, akhirnya hancur, itu malah merugikan aset daerah. Yang lain ada mungkin contohnya di Bapak nambah. Ini Pak, balai latihan kerja di Batuan. Balai latihan kerja BLK Iya. itu karena dipindahin atau nggak tahu, makanya itu terbengkalai. Sudah lama tidak aktif lagi. Tidak, sama sekali tidak ada operasional pemerintahan di sini. Kita kaji pasti, kalau kamu sambil jalan, dia itu pasti ada aja tuh aset daerah, entah itu dalam bentuk lahan, jadi lahan tidur kata orang kan, atau lahan tidak kapasitas tadi, lahan nganggur katanya, aset yang setengah progres, itu sering juga ada keputus kegiatan operasionalnya pembangunannya jadi lahan atau bangunan yang terlantar. Sering itu 675 juta itu terjadi di Kenya. Tapi lihat bagaimana bentuk ekspresi dia, mereka oknum itu seolah-olah habis bangun jembatan Barelang dengan dana 675 juta. Padahal itu kalau dilihat dan bentuk transparansi tidak ada, tidak dilibatkan di situ stakeholder atau tidak dilibatkan masyarakat, tidak dilibatkan aspek-aspek yang lain di situ dalam peresmiannya. Mereka aja di situ. Ini bukti bahwa betapa buruknya bukan hanya di Indonesia ya, betapa buruknya dalam proses pengelolaan pengadaan aset di daerah. Bukan hanya di Indonesia, ternyata tuh sampai ke negara Kenya sana seperti ini. Di Indonesia tak seperti ini kali loh. Barangnya nampak agak layak, tapi kualitasnya yang kita tahu. Yang harusnya bisa 10 tahun ternyata baru setahun roboh. Karena kejadian kayak gitu, jembatan baru diresmikan setahun roboh. Jalan kalau di aspal beberapa minggu udah hancur tepi-tepinya. Karena di sini tidak akuntabel, tidak bertanggung jawab dalam proses pengadaan dan pembangunannya. Nah, dari gambar ini kita minta pandangan kawan-kawan bagaimana. Mengapa terjadi tindak pidana korupsi oleh pejabat negara atau pejabat di daerah pada proses perencanaan dan pengadaan aset barang di daerah? Apa penyebabnya kira-kira? Misalnya kemudian dengan uang yang banyak Pak. Ya, nah, siapa yang tadi kan di video yang disampaikan, siapa yang tidak mau punya uang banyak? Dan negara tidak melarang kita untuk kaya. Tapi kita sebagai pejabat atau penyelenggara negara, ingat di situ ada tanggung jawab yang harus kita sampaikan, yang kita harus dapatkan dalam bentuk laporan LHKPN gitu. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.